Oke anak-anak, kita masuk ke mata pelajaran prakarya. Sebelum kita masuk ke tujuan dan materi, Pak Haki ingin mengenalkan atau memperkenalkan profil singkatnya Pak Haki ya. Nama lengkapnya Pak Haki adalah Hakiki Nurmadania. Kalian bisa panggil dengan sebutan atau panggilan Pak Haki. Oke, prakarya kelas 7. Nah, ini fotonya Pak Haki dulu waktu zaman-zamannya masih berjanggut tebal. Ganteng ya, kayak Ahmad Dhani. Oke anak-anak, eh, pembelajaran ini bertujuan agar kalian pertama adalah dapat menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Jadi, kalian wajib bersyukur terhadap Tuhan dan bangsa. Karena kalian bisa belajar di Indonesia ini. Belajar apa ya? Belajar itu mengenal bahan serat untuk kerajinan. Kemudian yang kedua, kalian memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, tujuannya adalah kalian dapat mengalami teknik pengolahan, proses produksi, pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, di sini kalian nanti diharap dapat mengalami membuat kerajinan dari bahan serat yang sudah ada di sekitar tempatnya kita ini, di wilayah kita. Coba kalian ingat-ingat kembali. Kira-kira kerajinan yang ada di dekat atau di lingkungan sekitar kita, barang-barang yang terbuat dari serat itu apa saja. Kemudian yang keempat, kalian dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Garis bawahnya itu adalah kalian dapat praktek atau mempraktekannya atau dapat membuat kerajinan dari bahan serat. Oke anak-anak, ini materinya kita, kerajinan serat. Mata pelajaran prakarya bab 1 kerajinan serat. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan serat. Nah, yang paling sering kelihatan ini ya, ini digunakan untuk buat tikar. Kapuk ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat bantal, biasanya yang digunakan untuk kita beristirahat, bubuk cantik atau bubuk tampan. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan atau kalian perbuat ya, atau kalian lakukan tadi yang sudah Pak Aki sampaikan itu. Yang pertama adalah siapkan alat tulis. Alat tulisnya disiapkan, buku-bukunya, pulpennya, buku tulis, buku paket, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah bukalah buku paket prakarya kelas 7. Jangan buka buku yang lain dulu kalau pas pelajarannya prakarya ya. Bukunya dibuka, dibaca. Jangan dibuat kipasan, tapi dibaca untuk dimengerti, dipahami. Kemudian yang ketiga, bacalah dengan seksama materi dalam buku. Bacalah dengan seksama, jangan cuma baca doang seperti anak SD kelas 2 itu baca doang tapi tidak dimengerti. Tapi kalian sudah wajib mengerti di sini, membaca, dimengerti dan dipahami. Kemudian di buku itu yang kalian fokus dulu pada materi pengertian serat alam. Pengertian serat alam ya. Jadi serat alam itu pengertiannya apa? Kemudian yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Jadi bahan serat itu sebenarnya bisa berasal dari dua hal, yaitu dari tumbuhan dan dari hewan. Dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, buku paket prakarya kelas 7 ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan Sekolah SMP Negeri 4 Tanggul. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kalian juga bisa mendapatkan e-booknya atau elektronik bukunya yang nanti sudah Pak Haki share linknya di Google Classroom-nya kalian. Nah, setelah kalian melaksanakan langkah-langkah pembelajaran ini anak-anak, jangan lupa
untuk mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom atau Classroom pada akunnya kalian itu ya. Tugasnya adalah setelah membaca materi di atas, kerjakan tugas yang sudah tersedia pada Classroom. Maksudnya setelah membaca materi di atas adalah membaca materi yang ada di buku itu. Fokus pada yang sudah disampaikan sama Pak Haki tadi dulu. Oke anak-anak, cukup sekian. Pak Haki mohon maaf ya kalau seumpamanya ada kesalahan atau kekurangan, banyak kekurangan karena di sini pengalaman pertama juga. Dan jangan lupa dibantu like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Apabila ada video kiriman terbaru, kalian mendapatkan notifikasi. Cukup sekian, akhirul kalam. Pak Haki ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.